Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan kekuatan suatu bangsa. Lalu, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Apakah bahasa kita memiliki peluang untuk diakui dan digunakan secara internasional? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan bahasa internasional. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara luas untuk komunikasi lintas negara dan budaya. Seringkali berfungsi sebagai media umum di berbagai bidang, seperti sains, teknologi, dan media global. Contohnya, bahasa Inggris digunakan di dunia bisnis dan sains, bahasa Mandarin di bidang ekonomi Asia, bahasa Arab di dunia Islam, dan bahasa Prancis di organisasi internasional. Jadi, sebuah bahasa dapat dikatakan internasional bila dipelajari dan digunakan lintas negara dan budaya. Bahasa Indonesia saat ini memiliki posisi utama sebagai bahasa resmi kenegaraan, pendidikan, dan alat pemersatu bangsa di Indonesia, serta semakin diakui di kancah internasional. Pengakuan ini dibuktikan dengan penetapannya sebagai bahasa resmi ke-10 oleh UNESCO pada tahun 2023. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Yang pertama, tata bahasa yang relatif sederhana. Bahasa Indonesia menjadi lingua franca yang menyatukan lebih dari 700 bahasa daerah dan strukturnya relatif sederhana sehingga lebih mudah dipelajari oleh penutur asing. Yang kedua, jumlah penutur bahasa Indonesia sangat banyak. Sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam kawasan Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, peran diplomasi. Indonesia aktif dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN, serta memiliki peran penting dalam diplomasi budaya. Yang keempat, upaya globalisasi. Penyebaran bahasa Indonesia dipercepat melalui program pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, komunitas diaspora Indonesia, dan kemajuan teknologi. Namun, upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tentu tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain seperti dominasi bahasa Inggris dalam dunia pendidikan, teknologi, dan riset global. Yang kedua, minimnya literatur ilmiah dan karya internasional dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kurangnya kebiasaan masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar di media digital. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar bahasa Indonesia bisa semakin dikenal secara global. Beberapa langkah yang bisa terus dikembangkan adalah: 1. Meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. 2. Mendorong karya ilmiah dan media digital dalam bahasa Indonesia. 3. Memperluas diplomasi budaya seperti pengiriman guru bahasa, pementasan seni, dan penerjemahan karya sastra. Dengan langkah-langkah tersebut, bahasa Indonesia tidak hanya akan dikenal tetapi juga dihargai di kancah dunia. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan bangsa dan cerminan jati diri kita. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga pengembangan dan memperkenalkannya ke dunia. Mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena dari bahasa inilah dunia akan mengenal siapa kita. Selesai.